Baik, selamat pagi anak-anak. Untuk materi pembelajaran kali ini itu Bapak akan memberikan materi tentang interaksi antara karakter body 2D dengan rigid body 2D. Jadi seperti yang kalian sudah pelajari sebelumnya bahwa rigid body itu adalah node pada Godot yang akan digunakan atau akan bergerak jika diberikan force atau dorongan dari luar. Sedangkan karakter body 2D itu adalah node yang bisa kita gerakkan dan nantinya akan berinteraksi dengan rigid body 2D. Jadi bisa kita coba di sini. Demonya adalah sebagai berikut. Jadi bola besar di sini ini adalah sebuah rigid body, kemudian bola kecil di sini adalah sebuah karakter body. Jadi ketika baru dijalankan secara default, maka kedua dari node ini tidak akan berinteraksi sama sekali walaupun keduanya merupakan sebuah bagian dari fisik dari Godot. Jadi rigid body merupakan fisik, karakter body juga merupakan fisik, cuman di sini keduanya belum bisa berinteraksi. Nah, untuk bisa keduanya ini kemudian berinteraksi, itu ada dua cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita bermain dengan layer yang ada pada Godot. Yang kedua, kita menggunakan coding. Jadi untuk materi tersebut akan Bapak paparkan lebih lanjut. Yang pertama adalah bagaimana kita memberikan atau melakukan interaksi antara kedua node tersebut menggunakan layer. Jadi yang pertama kita lakukan itu adalah kita masuk ke bagian project setting. Nah, di sini bagian project setting kita cari adalah layer names di 2D physics. Nah, kebetulan karena di sini Bapak sudah tadi setting, kita set saja layernya dengan nama yang kurang lebih seperti ini, yaitu kita layer bola besar kemudian layer bola kecil. Nah, seperti itu karena kita menggunakan karakter tersebut. Untuk layer world sendiri itu tidak perlu karena kita hanya berinteraksi dengan dua node tersebut. Nanti kalau sudah banyak node baru kita tambahkan layer di sini sampai dengan 32 layer. Nah, itu yang kita lakukan pertama. Ini bisa diubah nanti ya namanya sesuai dengan keperluan layer tersebut. Nah, kalau sudah, kemudian dari karakter atau node rigid body ini kemudian kita set ke bagian collision. Jadi silahkan diklik bagian rigid body, kemudian silahkan di bagian inspektor ini kita lihat bagian yang namanya collision dibuka. Secara default maka dia akan berada di layer 1 dan maskingnya adalah 1. Jadi di sini ada layer dan ada masking. Nah, secara default dia akan selalu berada di sana. Begitu pula dengan karakter body 2 dimensi, maka dia akan berada di layer 1 dan dia berada di masking 1. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah mengubah salah satu dari node ini antara rigid body 2D dengan karakter body 2D itu kita ubah posisi maskingnya atau posisi layernya. Contohnya pada rigid body 2D yaitu yang bola besar ini kita Bapak akan ubah ke layer 2. Kita tempatkan dia di layer 2. Nah, setelah kita tempatkan di layer 2, kita coba demonstrasikan atau run aplikasinya dan kita lihat apa yang akan terjadi. Maka di sini akan terjadi interaksi antara karakter body dan rigid body. Nah, itu kurang lebih cara yang paling sederhana untuk bisa menginteraksikan antara rigid body dan karakter body 2D. Jadi kita menggunakan layer yang ada di sini, kita tempatkan dia pada layer yang berbeda ya. Kita tempatkan masing-masing node ini pada layer yang berbeda sehingga dia bisa berinteraksi antara satu sama dengan yang lainnya. Nah, kemudian kelemahannya dari cara tersebut adalah sebagai berikut. Ketika kita menginteraksikan antara dua node tersebut, maka akan terjadi istilahnya glitch. Glitch itu adalah gerakan yang tidak seharusnya terjadi pada interaksi benda fisik. Contohnya seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi bisa kalian lihat pada layar ketika karakter ini beradu,
maka itu akan terjadi glitch namanya. Nah, silakan diperhatikan bentuknya seperti ini. Nah, itu sebenarnya adalah gerakan fisik yang seharusnya tidak terjadi. Tapi untuk beberapa game mungkin itu bisa ditoleransi, tapi untuk lebih istilahnya lebih fokus kepada bagaimana benar-benar fisik itu berjalan, gerakan seperti ini atau interaksi seperti ini harusnya kita hilangkan. Nah, caranya itu adalah kita menggunakan coding. Jadi cara kedua untuk mengeliminasi dari keanehan fisik yang terjadi pada interaksi dua node tersebut adalah menggunakan coding. Nah, caranya adalah sebagai berikut. Kita stop dulu. Kemudian bagian rigid body kita kembalikan ke settingan semula, yaitu biarkan dia berada di layer 1 dengan mengklik tombol ini. Ya. Artinya kita reset posisinya kembali. Ini juga sudah terreset. Nah, untuk codingnya sendiri, karena kita menggerakkan karakter body, bukan menggerakkan rigid body, jadi kita mengedit coding yang ada pada karakter body. Yang pertama kita berikan adalah sebuah variabel yang namanya push force. Jadi kita berikan nilai kurang lebih dia 80. Untuk nilainya sendiri bisa kalian atur nanti sesuai dengan keperluan atau besaran force yang akan kalian perlukan, tergantung dari mass dari atau massa dari node tersebut. Kalau kalian mengeset mass-nya tinggi, massanya tinggi, berarti dia akan memerlukan push force yang cukup tinggi juga. Nah, tergantung juga dari nanti nilai gravitasi yang kalian berikan pada masing-masing node atau kalian setting pada project tersebut. Nah, kurang lebih saya berikan nilai 80. Kemudian pada bagian bawah setelah move and slide kita tambahkan coding sebagai berikut. Jadi kita tambahkan perulangan dia for i. Jadi kita berikan nilai i, kemudian get slide, collision count. Jadi kita menghitung istilahnya berapa banyak collision atau tabrakan yang terjadi. Kemudian kita buatkan sebuah variabel c, maka dia akan mendapatkan atau menghitung collision yang terjadi dan disimpan dalam variabel i. Setelah itu, jika nilai c kita ambilkan nilai collidernya adalah sebuah rigid body 2D, maka C itu dia akan mendapatkan central pulse atau central impulse. Dikalikan dengan push force. Oke, di sini masih ada merah. Kita cek kembali kodenya. Oke, kita pause dulu. Baik, anak-anak, tadi ada beberapa perbaikan coding. Yang pertama tadi ada kesalahan di sini. Tadi Bapak menggunakan tanda titik koma, seharusnya adalah tanda titik 2. Kemudian ini posisi tabulasinya digeser ya. Setelah for itu dia agak maju, jadi posisi tabulasi pada coding Godot itu sangat menentukan dia benar atau tidaknya codingnya. Nah, setelah posisi codingnya benar dan diketik seperti ini ya, jadi codingnya seperti ini ya, maka kemudian bisa kita coba lihat efek dari coding yang sudah kita berikan pada kedua node tersebut. Kita running saja aplikasinya, kemudian kita lihat, maka di sini tidak terlihat keanehan atau glitch yang terjadi pada seperti kita menggunakan masking. Jadi
Nah, seperti itu. Jadi interaksi